kita lanjut ya teman-teman di soal 8. Di sini ATV itu memiliki dua transaksi mata uang asing selama Desember 2016. Yang pertama itu transaksi pada tanggal 12 Desember 2016 untuk membeli komponen elektronik dari Talk of Japan. Di sini pembeliannya secara akun ya, maksudnya ngutang gitu, nggak kas. Habis itu fakturnya adalah 50 juta yen dengan kurs spot untuk yennya pada saat itu adalah 0,00750 dolar. Nah, pembayarannya jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2017. Terus, di tanggal 15 Desember ini, si ATV itu menjual televisi set ke BPL, pakai akun juga, jadi si BPL-nya itu utang, jadi kita mengakui account receivable seharga 40.000 pound. Nah, ketika penjualan itu, kurs spotnya adalah 1,65 dolar, dan jatuh temponya itu pada 14 Januari 2017. Oke. Di sini tadi jumlahnya untuk pembelian komponen elektronik dari Talk of Japan itu 50 juta yen, terus untuk penjualan TV set ke BPL itu 40.000 pounds. Nah, untuk kurs spotnya adalah ini 0,00750 sama 1,65. Nah, dari data itu kita bisa membuat jurnal untuk mencatat transaksinya. Untuk transaksi 12 Desember 2016, dia akan membeli komponen nih. Jadi kita akan menambah akun inventory. Terus karena pembeliannya dilakukan secara akun, jadi kita mengakui utang atau account payable sebesar 375.000 dolar. Ini dari mana? Dari jumlah fakturnya sebesar 50 juta yen dikaliin sama kurs spot pada saat transaksinya, yaitu 0,00750. Jadinya adalah 375.000 dolar. Untuk transaksi pada tanggal 15 Desember 2016, di sini kan dia melakukan penjualan TV set ya. Jadi, dan penjualannya itu secara akun, jadi nggak langsung cash gitu. Jadi kita harus mengakui account receivable-nya dan juga mengakui sales revenue-nya. Sebesar berapa? Sebesar 66.000 dolar dari 40.000 pound dikaliin sama 1,65 dolar. Hasilnya 66.000 dolar. Oke. Ya, gitu. Oh ya, di sini karena ada keterangan untuk mengabaikan harga pokok penjualannya, jadi yang aku bikin jurnalnya cuma untuk terkait ini, account receivable sama account payable. Oke. Yang kedua itu kita diminta untuk jurnal untuk menyesuaikan akun ATV-nya pada tanggal 31 Desember 2016. Untuk nilai tukarnya itu 0,00760 untuk yen sama 1,6 untuk untuk pound. Kita mulai dulu buat yang ini ya, untuk yang Jepang. Jadi kan kita utang nih ke Talk of Japan, dan di sini kursnya itu meningkat. Tadi aku udah sebutin di video yang sebelumnya, kalau utang ini berbanding terbalik. Kalau kursnya itu meningkat dari kurs spot ke kurs akhir tahunnya meningkat, maka dia akan mengalami kerugian selisih kursnya. Jadi di sini ada exchange loss, dan kerugian ini akan menambah akun payable-nya. Akan menambah account payable. Oke. Ini sebesar 5.000 dolar dari 0,0076 dikurangi 0,0075 dikaliin 50 juta. Hasilnya 5.000 dolar. Kemudian untuk penjualan TV, berarti kan kita punya piutang. Di sini kurs spotnya 1,65, terus kurs pada akhir tahunnya 1,6. Ini aset ya. Terus kursnya mengalami penurunan. Kalau aset tadi, aku bilang kalau aset itu berbanding lurus. Kalau kursnya mengalami penurunan dari kurs spot ke kurs akhir tahun, maka akan juga terjadi exchange loss.
Nah, itu akan mengurangi account receivable-nya sebesar 2.000. Dari mana? Dari 1,65 dikurangi 160 dikaliin sama 40.000. Gitu. Dan yang terakhir, kita diminta untuk jurnal saat pembayaran ke Tok Japan tadi sama penerimaan dari BPL. Kita mulai dulu di tanggal 11 Januari 2017, di mana kita itu membayar utang ke Tok of Japan. Di sini, account payable-nya berkurang sejumlah 380.000. Ini dari mana? Kan dia tadi punya utang awalnya kan cuma 375 nih, ya kan? Tapi di sini di penyesuaian di akhir tahun 2016 ternyata ada kerugian dari selisih kursnya sebesar 5.000 dan kerugian itu akan menambah account payable-nya. Jadi, saat membayar, kita tuh harus mengurangi account payable-nya sejumlah 375.000 dari transaksi awal, ditambah sama penyesuaiannya, 380.000. Terus, ada exchange loss nih. Kau tahu exchange loss dari mana? Ini, dari kurs 31 Desember ke kurs spot pada tanggal pembayaran itu naik. Kalau liabilitas atau utang, itu berbanding terbalik. Kalau kursnya naik, berarti dia akan turun. Turun itu maksudnya rugi ya. Jadi akan ada kerugian selisih kursnya sebesar 2.500 itu dari 0,00765 dikurangi 0,760 habis itu dikaliin sama 50 juta. Hasilnya adalah 2.500.000. Nah, ketika kita punya account payable 380.000 terus ada kerugian karena selisih mata uang asingnya 2.500, jadi cash yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan kurs pada tanggal pembayaran. Jadi ini sama dengan kurs pada tanggal pembayaran dikaliin sama nih jumlahnya, jumlah fakturnya. Kan sama, hasilnya 382.500. Yang untuk penerimaan piutang ini juga sama ya. Dari ininya cash yang diterima itu sesuai dengan kurs spot pada saat pembayaran ya, dikaliin sama jumlah itunya, jumlah pokoknya jumlah transaksinya, bukan jumlah transaksi, total transaksinya itu loh, dia punya utang berapa gitu dalam pound ya, kan 40.000 terus dikaliin sama 40.000 pound dikaliin sama kurs pada tanggal pembayaran 1,63 65.200, terus account receivable-nya di sini account receivable-nya dia tuh punya awalnya 66.000, tapi ternyata pada tanggal 31 Desember itu piutangnya berkurang karena ada kerugian di sana. Jadi account receivable sekarang itu cuma 64.000, dari 66.000 dikurangi 2.000. Terus ada exchange gain. Ini sebenarnya exchange loss atau exchange gain-nya itu bisa langsung aja ya cash dikurangi account receivable, atau kalau ya gitu cash dikurangi account receivable atau sebaliknya. Tapi bisa juga dihitung dari sini. Nih. Jadi kan kurs tanggal 31 Desember itu 1,6, kurs pada tanggal pembayaran itu 1,63. Berarti ada kenaikan kurs. Karena dia ini piutang atau aset, berarti berbanding lurus dong. Berarti ada kenaikan juga. Ada kenaikan berarti ada laba di sana. Makanya kita mengakui exchange gain sebesar $1.200 dari 1,63 dikurangi 1,6 terus dikaliin sama 40.000. Oh. Oke, gitu. Yang soal nomor 8. Kita lanjut ya ke tugas mandiri soal 1. Oke. Di sini ini ada informasi terkait piutang sama utang, terus ada informasi terkait nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk krona Swedia itu $0,52, untuk pound Inggris $1,65, dan untuk dolar Kanada $0,7.
dolar Amerika Serikat ya maksudnya. Habis itu yang kurs penerimaan sama kurs pembayaran ini didapatkan dari informasi soal nomor 3 sama soal nomor 4. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan keuntungan atau kerugian nilai tukar bersih yang harus tercermin dalam laporan laba rugi LIN untuk tahun 2019. Oke. Jadi kita punya informasi soalnya dulu nih. Ada piutang dalam denominasi dolar Amerika Serikat 28.500 dolar, terus ada 11.800 untuk krona, 20.000 krona Swedia, ada 41.000 dolar untuk 25.000 pound sterling. Nah, di sini secara tersirat kita bisa menentukan ya kurs pada saat analisisnya itu berapa. Jadi kurs untuk analisisnya untuk krona Swedia itu 0,59 dari 11.800 dibagi 20.000. Terus untuk pound Inggris 1,64 dari 41.000 dibagi 25.000. Begitu juga sama ya untuk yang utang usaha, caranya gitu. Itu 7.600 dibagi 10.000 jadinya kan 0,76. Terus 24.450 dibagi 15.000 jadinya 1,6. Ya. Nah, terus kita udah tahu juga nih kurs pada akhir tahun 2019. Jadi kita bisa ngitung gain or loss-nya, ya kan? Nah, ini untuk piutang dalam denominasi dolar Amerika Serikat ini nggak ada gain or loss ya, karena dia kan mata uang fungsionalnya ya, mata uang fungsionalnya kan Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat. Jadi nggak ada kerugian atau keuntungan yang diakui dari selisih kurs. Nah, untuk krona Swedia ini awalnya pada kurs analisisnya 0,59. Kemudian kurs pada akhir tahunnya adalah 0,52. Kursnya mengalami penurunan nih. Karena dia ini piutang adalah aset, maka ada penurunan juga atau ada rugi di sana sebesar 1.400 dari 0,59 dikurangi 0,52 dikali sama 20.000, 1.400. Habis itu di sini untuk pound sterling Inggris, kurs analisisnya adalah 1,64, terus akhir tahunnya adalah 1,65. Berarti ada peningkatan di sana. Kalau ada peningkatan karena ini aset, berarti ada laba sebesar 1,65 dikurangi 1,64 dikali sama 25.000, jadinya 250 dolar. Nah, total rugi karena selisih mata uang asing untuk piutang usaha adalah 1.150 dolar. Oke, lanjut. Utang usaha yang untuk denominasi dolar Amerika Serikat juga 0, ya kan? Udah ada penjelasannya lagi. Habis itu untuk dolar Kanada, dia kan kurs analisisnya 0,76. Kemudian kurs pada akhir tahun itu 0,70. Berarti kursnya mengalami penurunan dari kurs analisis ke kurs akhir tahunnya. Nah, karena utang ini adalah liabilitas dan itu berbanding terbalik, jadi kalau ada penurunan kurs berarti akan kita akui sebagai laba selisih kurs gitu ya. Terus yang pound sterling Inggris juga sama nih. Di sini kurs analisisnya 1,63. Terus di sininya di akhir tahunnya 1,65. Berarti ada peningkatan di sana kan, ada peningkatan kurs. Lagi-lagi karena ini liabilitas itu berbanding terbalik, kalau kursnya mengalami peningkatan berarti kita akui sebagai kerugian selisih mata uang asing. Tuh, sebesar 300. Nah, kalau di total itu untuk utang usahanya ada exchange gain sebesar 300. Nah, di sini kan kita diminta untuk cari keuntungan atau kerugian nilai tukar bersih ya. Jadi kita tambahin aja nih. Yang ini dari piutang usaha sama utang usaha. Tadi di piutang ada kerugian 1.150, terus di utang usaha ada keuntungan 300. Berarti ada kerugian sebesar 850 dolar. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 1. Untuk yang nomor 2, kita diminta untuk memasukkan jumlah piutang dan hutang. Oke, jumlah piutang dan hutang. Yang pertama,
di akhir tahun 31 Desember 2019 ya. Jadi udah disesuaikan sama exchange gain atau loss-nya. Tadi kan di soal nomor 8 di soal nomor 1 itu tuh aku bikin jurnal-jurnalnya juga kan untuk gimana nih kalau dia rate-nya naik, terus gimana kalau dia rate-nya turun gitu kan. Terus Oke, di sini kita mulai dari piutang dulu. Yang untuk dolar Amerika Serikat nggak ada perubahan, jadi tetap $8.500. Habis itu untuk yang krona Swedia, di sini dia awalnya ada $11.800. Terus ada kerugian di sana. Jadi kita akan menerima, jadi piutang kita pada akhir tahun 2019 itu adalah 10.400 dari 11.800 dikurangi 1.400. Gitu. Terus untuk yang pound Inggris ini awalnya piutang kita adalah 41.000, terus ada gain di sana karena selisih mata uang asing. Jadi jumlahnya adalah 41.250. Oke. Ini teman-teman sebenarnya nggak usah kayak aku kayak gini nggak apa-apa ya, maksudnya langsung 20.000 terus dikaliin sama kurs krona Swedianya pada akhir tahun 2019 juga nggak apa-apa, langsung aja gitu. Oke, kalau dijumlahin adalah 80.150 piutangnya. Untuk yang utang usahanya sama ya, 6850 ini untuk dolar Amerika Serikat karena nggak ada perubahan. Terus untuk dolar Kanadanya ini ada keuntungan 600, berarti utang kita pada akhir tahun 2019 itu berkurang sebesar 600. Jadinya 7.000 atau bisa aja langsung 10.000 dikaliin sama $0,7 artinya 7.000 sama. Habis itu yang ini yang pounds Inggris, utang dalam pounds Inggris ini 24.450 awalnya, terus ada kerugian 300, berarti utang kita jadi 24.750. Atau langsung dikaliin aja 1,65 dikaliin sama 15.000 pounds Inggris. Jadi untuk utang usahanya kalau dijumlahin semuanya itu adalah 38.600. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita diminta untuk mencatat koleksi piutang. Jadi maksudnya penerimaan dari piutangnya itu ya. Di sini untuk krona Swedia dulu. Untuk krona Swedia cash-nya adalah 11.000. Ini dari ini ya, kurs pada tanggal penerimaan 0,55 dikaliin sama 20.000, oke? Jadinya 11.000. Account receivable-nya kita ambil dari yang di sini. Dari yang kolom ini ya, kolom per 31 Desember 2019, terus ada expense di sana. Ada expense 600. Dari ini 0,55 dikurangi 0,52 dikaliin sama 20.000. Gitu. Kemudian untuk pound Inggris juga sama, cash-nya 25.000 dikaliin sama berapa tuh? Sama 1,63. Sama 1,63. Jadinya 47.50. Habis itu ada exchange loss. Dari selisihnya 1,65 dikurangi 1,63 dikali 25.000. Habis itu account receivable langsung ambil dari sini, dari kolom yang per 31 Desember 2019. Ini sebenarnya nggak tahu ya yang dolar AS ini apakah diterima pada tahun 2020 juga, tapi aku bikin jurnalnya sama kayak biasanya ya untuk pelunasan piutang cash pada account receivable sebesar nilainya 20 itu. Nah, untuk yang nomor 4 itu kita diminta untuk membuat jurnal penyelesaian utangnya. Jurnal penyelesaian utangnya untuk yang dolar AS ini karena sama ya udah kayak penyelesaian utang biasanya aja, account payable pada cash sebesar utangnya 6850. Habis itu untuk dolar Kanada account payable-nya itu adalah 7.000 ya, dimasukin dari sini. Habis itu ada cash
cashnya disesuaikan aja, dikaliin sama kurs pada tanggal penyelesaian utangnya. Jadi kurs pada tanggal penyelesaian utangnya kan 0,69, terus ada $10.000 Kanada. Jadi cashnya adalah $6.900. Habis itu ada exchange gain dari sini, dari 0,7 dikurangi 0,69 dikali sama 10.000, jadinya 100. Habis itu yang pound Inggris itu sama ya, account payable-nya ambil dari ini, dari kolom per 31 Desember. Habis itu cash-nya ini 24.600 dari 15.000 dikaliin sama 1,62 ya. 15.000 dikali 1,62, hasilnya segini. Terus exchange gain. Exchange gain-nya ini jangan dibandingin sama kurs pada akhir tahun 2019 ya, karena di sini dia udah ada fluktuasi lagi nih pada tanggal penerimaan piutangnya. Jadi kita harusnya bandinginnya sama yang sini, bukan sama yang 2019. Jadi exchange gain-nya itu 1,63 dikurangi 1,62, habis itu dikaliin sama 15.000. Jadinya $150. Gitu. Oke. Gitu teman-teman, udah selesai nih untuk pembahasan soal di TM3. Ini sebenarnya lebih simple ya daripada TM1 dan 2 yang agak memusingkan. Ini kayaknya insya Allah bisa semua ya. Semoga ini jadi pembantu kita di peningkat nilai kita di UTS nanti. Ya, makasih udah dengerin sampai akhir. Mohon maaf kalau aku jelasinnya masih kurang. Ada hal-hal yang salah yang aku omongin, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari aku. Semangat belajarnya ya, teman-teman. Terima kasih.